Baiklah Bu Indah, apa Ya, kabarnya hari ini? alhamdulillah Pak, dalam keadaan sehat meskipun kegiatan padat ya di sekolah. Oh iya lagi padat ya? Iya Pak, repot sekali nih, banyak sekali apa ya agenda dalam waktu dekat ini karena kan ada lomba ini ya apa Semanju Cup. Oh gitu, itu kan pantas tadi saya nengok itu anak-anak lagi pada sibuk semuanya. Iya, Kemudian ada beberapa kawan guru juga mendampingi ya gitu. Ternyata memang lagi ada agendanya ya. betul Oh ya Pak. gitu ya. Nah, selamatlah sudah bisa melaksanakan aktivitasnya sekolah ini dengan baik. Terima kasih Nah, Pak. kemudian ngomong-ngomong Bu Indah, kemarin kan Bu Indah ngomong ada hal yang disampaikan kepada saya. Iya. Ya selaku pengawas pembina yang mendampingi sekolah Bu Indah. Ya kemarin ada beberapa hal yang kayaknya Bu Indah tuh merasa galau atau gimana gitu ya. Benar. Eh, apa itu yang buat Bu Indah itu menjadi galau, kemudian pengen sharing lah dengan saya selaku pengawas pembinanya. Iya Pak, benar sekali. Jadi saya kan baru dimutasikan dalam waktu 3 bulan ini ya Pak, berada di SMA 7 Seluma ini ya Pak. Oh iya. Nah, dalam waktu 3 bulan ini ya kebetulan beberapa hari yang lalu rapat pendidikan itu keluar Pak. Nah, ketika saya analisis dari rapat pendidikan itu untuk capaian literasi itu menurun Pak. Gitu ya. Nah, tadinya menurut teman-teman itu udah hijau. Nah, sekarang kok menjadi kuning Pak. Jadi ini sebuah tantangan bagi saya. Aduh gimana ya, apalagi kan saya ini kadangnya orang baru di sini Pak gitu. Jadi saya ya ingin memperbaiki kembali lah Pak ya, bisa hijau kembali gitu. Ya. Jadi ya kebingungan saya untuk mengatasi itu Pak gitu. Oh itu yang membuat Bu Indah galau ya. Iya, Jadi iya. hasil rapat pendidikan tahun ini itu ada penurunan, ya itu di literasi ya yang tahun kemarin itu udah capaiannya udah hijau, udah Iya. baik. Nah sekarang ada penurunan menjadi kuning. Iya, benar sekali Pak. Nah itu ya sehingga Bu Indah tuh menghubungi saya selaku pengawas pembina untuk sharing untuk bertemu hari ini. Nah dari pertemuan kita hari ini tuh goalnya apa tujuan yang Bu Indah harapkan nantinya tuh apa? Ya pastinya saya punya solusi Pak. Jadi saya ingin punya ya pemahaman yang berkaitan dengan peningkatan ya. Jadi adalah tips dan kiat-kiat yang mungkin kita diskusikan. Nah, kemudian saya menemukan solusi untuk mengatasi masalah saya ini Pak tentang keadaan literasi sekolah saya. Jadi udah ada apa tuh pemikiran Bu Indah sendiri dari penurunan rapat pendidikan tadi di literasi tadi dari hijau jadi kuning itu rencana udah ada ya Bu Indah mengadakan solusi. Nah, yang saya tangkap nih Bu Indah itu kan ada penurunan. Nah, menurut Bu Indah penurunan itu disebabkan oleh apa? Nah, mungkin Bu Indah sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya apa, akar masalahnya di apa gitu kan, sehingga Bu Indah sudah punya ide atau untuk penyelesaiannya ke depannya, solusinya. Nah itu akar masalahnya apa Bu Indah sehingga raport pendidikan kita tahun ini itu di literasi itu dari hijau menjadi kuning, jadi ada penurunan gitu. Baik, menurut saya salah satunya ya yang bisa disebabkan lingkungan belajar di sekolah kurang mendukung ya. Kemudian lingkungan ini kan berkaitan dengan pembelajaran dari gurunya, saya rasa juga begitu. Kemudian juga sumber daya yang mendukung untuk peningkatan literasi itu juga mungkin perlu diperbaiki. Kemudian saya pikir pembiasaan untuk membaca di sekolah itu Pak perlu ditingkatkan. Karena selama ini saya lihat baru sebagian guru saja Pak yang terkait dengan mata pelajarannya saja. Sementara kan kalau kita untuk semua guru yang ada di kelas jadi kompak menerapkan hal tersebut, pembiasaan membaca, saya rasa itu akan merubah keadaan gitu Pak ya. Kemudian mungkin juga kegiatan-kegiatan yang menunjang literasi di sekolah itu perlu ditingkatkan. Gitu ya. Oh, itu ada yang mendengar dari paparan Bu Indah tadi. Bu Indah pada dasarnya itu sudah bisa mengidentifikasi ya akar masalahnya itu di apa.
Memang kalau kita lihat, kalau tahun kemarin itu sudah hijau Bu Ida ya, Ya. otomatis mungkin kompetensi dari Bapak Ibu guru sudah Ya. baik, sebenarnya sudah baik gitu ya. Ya. Cuman kan ada penurunan di tahun ini, nah itu kemungkinan akar masalahnya itu di bidang lain. Jadi Bu Ida itu juga sudah berusaha untuk mengidentifikasi ya. Jadi untuk apa yang Bu Ida sampaikan tadi dari identifikasi akar masalah tadi, nah rencana untuk kedepannya Bu Indah apa yang ingin dilakukan? Yang pertama, jadi ada yang sudah saya pikirkan ya Pak di dalam apa ya angan-angan saya. Ya. Artinya saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang kondusif ya. Artinya di mana sekolah itu mendukung kegiatan literasi. Jadi salah satunya yang bisa dilakukan kita meminta peran guru, kemudian siswa. Nah, jadi membuat lingkungan ya yang menunjang untuk literasi. Salah satunya mungkin bisa kita bersama-sama di kelas gitu dengan siswa menyediakan tempat-tempat membaca. Kemudian juga yang kedua kita harus memantau progres. Jadi ketika kita sudah menyediakan lingkungan, jadi kita mulai berprogram nih, gitu kan. Ketika kita berprogram, mungkin nanti kita akan wajibkan misalnya dalam satu hari itu wajib baca 5 menit, kita harus 10 menit ya. Dari kegiatan wajib baca 10 menit itu Bapak jangan kegiatan itu hanya berlangsung wajib baca tanpa ada refleksi misalnya, tanpa ada evaluasi. Nah, inilah mungkin yang menjadi salah satu kendala kita selama ini ya. Nah, penurunan mungkin bisa terjadi. Kita memang sudah ada wajib baca ya, mungkin begitu. Tapi saya berpikir belum ada tindak lanjutnya. Jadi sekarang sekedar baca ya baca aja gitu. Jadi kalau misalnya kegiatan tersebut sudah ada, kita meningkatkan wajib bacanya dengan terprogram, artinya ada evaluasinya, ada refleksinya, dan kemudian juga yang ketiga kita jangan monoton. Selama ini untuk menggali minat baca anak-anak itu hanya disediakan di perpustakaan itu Pak. Buku-buku yang menurut tidak menemukan minat murid ya Pak ya untuk membaca. Saya melihatnya buku-buku yang tersedia itu bacaan-bacaan yang ya cukup berat ya. Ya mungkin sebagian anak mungkin butuh buku seperti itu. Tapi bagi anak-anak yang minat bacanya rendah, mungkin dia butuh buku-buku baca yang masih bergambar, senang bergambar Pak. Nah itu ini juga kita upayakan. Jadi gini Pak, saya kok jadi kepikiran ini dari bincang-bincang kita kok saya berpikir siswa itu setiap siswa kan beda ya Pak ya. Dan kita melakukan diferensiasi baca dulu gitu Pak. Nah itu baru kepikir sekarang Pak. Jadi gini Pak, yang bisa saya lakukan pertama kita diferensiasi baca dulu, artinya kebutuhan murid itu apa terhadap sumber bacanya apa. Jadi jangan kita samakan buku-buku yang tersedia gitu kan. Kita identifikasi dulu ke kelas-kelas gitu. Jadi kita nanti sama-sama dengan guru dan tim literasi sekolah gitu kan membuat instrumen yang bisa memperoleh informasi minat siswa dalam membaca. Nah mungkin dari situ kita kan bisa mengakomodir kebutuhan anak baca dan menyediakan bukunya. Sekalipun kita tidak memiliki, mungkin kita bisa mengadakan donasi untuk buku Pak dari siswa sendiri. Nah itu mungkin bisa saya lakukan Pak segera gitu ya dengan guru-guru dan teman-teman dan juga murid-murid di sekolah gitu. Dan kemudian perlu ya karena kan tidak mudah ya Pak, saya perlu koordinasi juga dengan komite sekolah. Gitu ya. Ya, tadi dari paparan Bu Ida tadi udah banyak sih program yang mau Ida lakukan, yang kira-kira Bu Ida lakukan untuk mengantisipasi atau untuk peningkatan literasi membaca anak-anak, sehingga rapat pendidikan harapannya kan ke depan itu akan naik kembali gitu, hijau kembali gitu paling tidak kan seperti itu. Nah, tadi kan Bu Indah juga akan mengondisikan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman jika menimbulkan minat baca anak-anak. Kemudian program kegiatan-kegiatan tadi misalkan kayak program literasi itu berdiferensiasi untuk anak-anak. Nah, Bu Indah, ini kan banyak itu. Kira-kira program konkretnya itu kalau dikerucutkan itu dalam bentuk kegiatannya, programnya itu apa gitu Bu Indah? Baik Pak. Jadi yang menurut saya ya prioritas pertama saya diferensiasinya dulu Pak.
Ya. Diferensiasi kebutuhan. Nah, kemudian dari diferensiasi kebutuhan ini, program konkret yang saya lakukan pertama, saya akan membuat pojok-pojok baca, Pak. Setelah melihat itu tadi kebutuhan saya sudah langsung menyiapkan pojok-pojok baca di sekolah dan tempat-tempat yang corner baca gitu, corner literasi gitu di lingkungan sekolah itu mungkin yang dalam waktu dekat ini saya lakukan. Dan kemudian setelah itu kan gini ya Pak, setiap anak ya kalau tidak ada tindak lanjut pasti kan untuk apa sih, nah artinya saya juga bersama guru-guru harus mengadakan mungkin di kompetisi yang berkaitan dengan membaca itu di kegiatan bulan bahasa atau kegiatan yang lain gitu. Jadi pokoknya intinya untuk meningkatkan literasi anak-anak tadi biar berdiferensiasi itu Bu Indah nanti mencoba untuk membuat pojok baca itu mungkin beraneka beraneka, mungkin ada yang nanti di tempat lain nanti tersedia buku-buku, mungkin di tempat lain nanti berupa nanti yang gambar-gambar gitu ya. Jadi langkah konkretnya Bu Indah itu lakukan pertamanya itu baru nanti rencana tidak lanjutnya Bu Indah mungkin dari situ direfleksi apa yang dibutuhkan seperti itu Bu Indah ya. Benar sekali Pak. Kayak gitu ya. Nah kalau model itu untuk biar lebih progresnya itu lebih cepat, kapan Bu Indah itu bisa lakukan? Nah, segera dong Pak, karena kan kita ini sudah masuk dalam tahapan, kalau rapot sudah keluar, artinya kan udah tahapan ini lagi progres untuk menuju rapot selanjutnya kan. Jadi Pak, minggu depan dong Pak, saya harus siap berkoordinasi dengan guru-guru, kemudian tim literasi sekolah, dan kemudian saya minta nanti undangan ke komite minggu depan sekolah saya. Gitu ya. Bagus sekali Bu Indah, rencana-rencananya saya selaku pengawas Bina ini sangat mendukung. Terima kasih. Mungkin dari pertemuan ini Bu Indah sudah bisa menyimpulkan ini untuk menjawab kegalauan Bu Indah itu paling tidak sedikit banyaknya itu membuat hati Bu Indah plong dan tidak lagi mengganggu fokus pikiran Bu Indah untuk mengembangkan sekolah ini Bu Indah. Nah, kesimpulan apa yang bisa Bu Indah peroleh untuk hari ini? Kesimpulan yang bisa saya peroleh dari kegiatan ini Pak, saya harus segera bergerak Pak ya, dalam artian waktu saya hanya beberapa bulan, dari ini tinggal 11 bulan lagi ya Pak untuk memperbaiki SMA 7 ini Pak ya. Jadi dalam waktu yang lumayan singkat ini saya harus cepat-cepat bergerak memperbaiki literasi sekolah. Dengan yang pertama saya lakukan adalah melakukan diferensiasi literasi. Itu identifikasi saya untuk melihat kebutuhan literasi murid, dan kemudian setelah itu saya akan menyediakan kebutuhan murid sesuai dengan minatnya, yaitu kita siapkan corner baca atau corner literasi baik di kelas, kemudian di tempat-tempat yang kayak gazebo sekolah. Nah itu kita siapkan buku yang artinya kita buatlah lingkungan belajar di sekolah itu memang literasi sekali gitu. Jadi saya harap dengan demikian gerakan literasi sekolah itu tercapai dan anak-anak juga merasa happy ketika ada tindak lanjut, yaitu kita mungkin akan ada pagelaran atau pentas baca atau kegiatan bahasa yang lain, pokoknya kompetisi yang berkaitan dengan baca sehingga dapat menumbuhkan minat murid untuk memperbaiki literasinya. Saya harap dengan begitu literasi di sekolah kita ini dapat meningkat. Oke Bu Indah sudah bisa menyimpulkan hari ini. Mungkin pertemuan kita hari ini bisa sedikit banyaknya mengurangi beban pikiran Bu Indah. Kita coba dulu apa yang Bu Indah rencanakan. Ya harapannya itu sudah bisa menjawab tantangan yang dikemukakan tadi untuk meningkatkan lagi nilai rapot untuk tahun depan. Mudah-mudahan hijau bahkan bisa melampaui batasan nilai yang tahun kemarin. Itu harapan saya. Kemudian saya selaku pengawas Bina itu akan sangat mendukung dan mensupport Bu Indah untuk selalu mengembangkan satuan pendidikan ini. Dan saya Bu Indah tidak bisa lama-lama, saya harus pamit karena kebetulan hari ini sebenarnya ada SPT dari dinas untuk melakukan kunjungan ke sekolah lain yang di sana juga perlu dampingan, kayaknya ada beberapa guru yang untuk pendampingan secara khusus. Jadi saya mau ke sana, saya langsung aja pamit. Mudah-mudahan Bu Indah bisa mengembangkan sekolah ini lebih baik lagi, kemudian meningkatkan nilai rapot pendidikan di tahun-tahun yang mendatang. Dan saya sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas Bu Indah ini untuk kedepannya, karena kepala sekolah
baru Bu Ida di SMA 7 ini, mudah-mudahan bisa memberikan warna baru bagi Terima SMA 7 kasih ini. Pak. Terima kasih Oke ya Bu Pak. Ida, ya saya pamit aja Baik, langsung Pak. ya. Terima kasih ya Pak. Ya, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.